Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai peluang. Dan sebelum membahas tentang peluang, kita harus membahas terlebih dahulu mengenai percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Kita mulai saja. Percobaan merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan atau hasil. Sekali lagi, percobaan merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan atau hasil. Ruang sampel disimbolkan dengan huruf S besar adalah semua hasil dari percobaan. Jadi semua hasil dari percobaan dituliskan dalam ruang sampel. Banyaknya anggota ruang sampel disimbolkan dengan N dalam kurung S besar. Kemudian, cara menyajikan ruang sampel. Ada banyak cara menyajikan ruang sampel. Yang pertama, menggunakan notasi himpunan atau pasangan berurutan. Misalnya, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya dapat dituliskan S sama dengan, karena dalam dadu terdiri dari titik-titik yang terdiri dari 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, dan 6 titik, maka secara matematis kita simbolkan dalam bentuk angka. Titik 1 kita tulis dengan angka 1, titik 2 dengan angka 2, 3 dengan angka 3, titik 4 dengan angka 4, titik 5 dengan angka 5, titik 6 dengan angka 6. Dan banyaknya ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga banyaknya ruang sampel ada 6. Ini bukan angka 6 ini, melainkan banyaknya angka ada 6. Misalnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 6 banyaknya. Contoh yang kedua misalnya pada pelemparan sebuah koin. Maka ruang sampelnya dapat dituliskan S sama dengan himpunan angka dan gambar. Atau boleh kita singkat saja dengan A dan G. Banyaknya ruang sampel adalah A dan G berarti 1, 2. Sehingga banyaknya ruang sampel atau NS-nya sama dengan 2. Kita lanjutkan. Dalam bentuk tabel pasangan. Penyajian yang kedua dalam bentuk tabel pasangan. Biasanya jika yang dijadikan percobaan lebih dari satu jenis benda. Misalnya pelemparan 2 buah dadu. Maka ruang sampelnya, dadu pertama kita tulis di sebelah atas misalnya. Atau yang ke bawah dadu yang kedua. Nah, kita tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan. 1, 1, kita tulis 1,1 atau boleh 1, 1. Kemudian 1, 2, kita tulis 1, 2. 2, 1, kita tulis 2, 1. 3 dan 3 misalnya sini kita 3 dan 3 dan seterusnya. Semua ditulis dalam bentuk pasangan berurutan. Dadu pertama ditaruh di depan, dadu kedua kita taruh yang bagian kedua. Dipisahkan dengan tanda koma boleh, tanpa tanda koma juga boleh. Banyaknya anggota ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Sehingga banyaknya ruang sampel dari percobaan 2 buah dadu adalah 36. Contoh yang lain misalnya pelemparan koin dan dadu. Misalnya kita tuliskan A dan G ke bawah, kemudian pada bagian ke kanan kita tuliskan angka dari dadu 1 sampai 6. Maka pasangan berurutannya boleh kita tulis A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Maka banyaknya anggota atau NS
Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Kemudian cara yang ketiga, dengan diagram pohon atau cabang. Biasanya pakai untuk pelemparan 2 buah koin misalnya. Pada pelemparan pertama terdiri dari angka dan gambar. Pada pelemparan kedua juga sama, terdiri dari angka dan gambar. Maka kemungkinan dari A, angka akan berpasangan dengan angka atau gambar. Sedangkan yang gambar juga akan berpasangan dengan angka dan gambar. Sehingga dapat dituliskan angka-angka, kemudian angka gambar, gambar angka, dan gambar gambar. Atau kita singkat saja AA, AG, GA, dan GG. Banyaknya ruang sampel, NS-nya ada 4. Pelemparan 3 buah koin. Koin pertama, angka dan gambar. Koin kedua, angka dan gambar. Koin ketiga juga angka dan gambar. Di mana masing-masing kemungkinan akan berpasangan dengan semua kemungkinan yang ada. Yang pertama berarti angka, angka, angka. Kemudian angka, angka, gambar. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Kemudian dari gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka. Dan gambar, gambar, gambar. Kalau kita tuliskan dalam himpunan seperti ini jadinya. Banyaknya ruang sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sekarang kita masuk ke kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Dinotasikan sesuai dengan notasi himpunan, misalnya dengan huruf besar A, B, C, dan seterusnya. Banyaknya kejadian disimbolkan dengan NA misalnya. Sebagai contoh misalnya, pada pelemparan sebuah dadu tentukan kejadian. A. Muncul mata dadu genap, yang B. Muncul mata dadu faktor dari 12. Pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah 1 sampai 6. Yang pertama, kejadian muncul mata dadu genap. Dari sampel yang ada, mata dadu genap adalah 2, 4, dan 6. Kita tuliskan 2, 4, dan 6. Sehingga banyaknya kejadian A sama dengan 3, yaitu 1, 2, 3. Sedangkan kejadian yang B adalah muncul mata dadu faktor dari 12. Faktor dari 12 sendiri itu antara lain ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tapi di antara semua angka ini, ruang sampel kita yang kita pakai atau batasan sampel kita hanya 1 sampai 6. Sehingga dari faktor angka 12 yang bisa masuk ke dalam kejadian ini hanya 1, 2, 3, 4, dan 6 saja. Kita masukkan. Nah, sehingga banyaknya kejadian B ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Jadi tidak semua faktor dari 12 kita masukkan karena batasan kita hanya di ruang sampel. Contoh berikutnya, pada pelemparan 2 buah dadu, maka kejadian A. Muncul mata dadu berjumlah 6. B. Muncul mata dadu pertama genap. Mata dadu berjumlah 6. Bisa kita lihat di sini. Di dalam ruang sampel yang ada, sudah kita pelajari terdiri dalam bentuk tabel yang berjumlah 6. Bisa kita lihat dari yang pertama. Di baris pertama, yang berjumlah 6 adalah 1, 5. Misalnya ini kita kasih warna yang lain. Kemudian selain itu tidak ada. Di baris kedua ada angka 24. Kemudian di baris ketiga ada 33. Kemudian di baris keempat ada 42. Kemudian di baris ke 5 ada 51. Sedangkan di baris ke-6 tidak ada karena jumlahnya lebih dari 6 semua. Sehingga banyaknya ruang sampel, banyaknya kejadian A, yaitu munculnya mata dadu berjumlah
6, ada 1, 2, 3, 4, 5, sehingga ada 5. Yang B, muncul mode dedu pertama genap. Berarti kita lihat mode dedu pertama genap. Genap itu ada angka 2. Berarti ini semua kita kasih warna. Hanya merah. Kemudian ada yang depannya 4. Kemudian yang bilangan pertamanya adalah 6. Banyaknya kejadian muncul mode dedu genap berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ada 18. Demikian pembahasan kita mengenai peluang, yaitu mengenai ruang sampel dan kejadian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.